pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada, senang sekali rasanya kembali saya Shanti Putri dapat menemani kalian dalam obrolan pagi yang pada kali ini kita mengangkat topik pemadam di masa pandemi. Dan untuk topik kali ini kita juga tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang berhubungan juga dengan topik ini. Ya. Ada Kadis Pemadam Made Subur SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Rahayu Iya. semua. Dan untuk pemirsa yang belum tahu Pak Made Subur ini katanya nama terkenalnya Pak Subur seperti itu ya. Dan untuk obrolan pagi kali ini jatah Jumat 21 Agustus 2020 kita sempat tahu juga bahwa musim pandemi ini memang sedang masih marak-maraknya untuk kali ini begitu ya Bapak ya. Dan untuk musim pandemi ini ternyata tidak mengurangi aktivitas pasukan pantang pulang sebelum padam. Dan sebelum Shanti menanyakan terkait pemadaman ini, untuk pemadamnya ini ya Bapak ya, saya juga mau mengucapkan selamat dulu kepada Bapak atas kepercayaannya untuk mendapat tugas sebagai pengendali Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, dan untuk pertanyaan pertamanya Bapak ya, kalau musim kemarau itu biasanya kan pemadam sibuk untuk memadamkan kebakaran. Lalu biasanya juga kalau musim hujan ikut membersihkan jalan. Nah sebenarnya kalau untuk di musim pandemi ini, kegiatan dari pemadam sendiri itu bagaimana sih Bapak? Baik, terima kasih Mbak Santi. Kemudian pemirsa, pendengar Radio Guntur dimanapun berada ya. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama, pada pagi yang berbahagia ini kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Buleleng atau dimanapun Radio Guntur didengar, di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah menjadi tanggung jawab kita masing-masing sebenarnya. Jadi COVID ini harus kita perangi, kita lawan secara komitmen kita bersama melalui dari diri kita. Jadi kita ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, ayo jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan juga, pakai masker dan sebagainya. Jangan membuye gitu ya. Karena saya terus terang aja baru belum satu bulan ya jadi Kadis Damkar. Kita mencoba pertama dulu di pasukan. Jadi pasukan kita ajak bagaimana menjaga stamina. Karena melawan COVID ini adalah dengan imun yang bagus. Iya, betul. Ya. Imun yang bagus, nggak usah stres, ya, nggak usah berpikir yang aneh-aneh gitu. Jaga kesehatan, jaga jarak, berhubungan sih boleh, tapi tetap jaga jarak, kemudian pakai masker. Dan ini kita sarankan kepada seluruh jajaran kami, baik yang ada di Kapos Kubutamban maupun Kapos yang di Selirit. Ya, karena terus terang aja Mbak Santi, kami ini apa yang disampaikan tadi pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya kan gitu. Kami bekerja dengan salam kemanusiaan, kami menolong orang tanpa memandang, tanpa mempedulikan nyawa kami sendiri gitu. Nah ini kita akan coba, tapi sudah barang tentu kita harus menjadi orang profesional. Jadi di situ kita harus menyiapkan diri terkait dengan sarana prasarana, kesehatan fisik kita, ya, kemampuan knowledge kita juga. Jadi nggak sembarang sudah tahu api besar main kerobok saja enggak. Di situ tetap harus kita mengikuti SOP, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Santi tadi di tengah pandemi COVID, kemudian kita tetap melakukan di Dinas Damkar. Seperti perintah Bapak pimpinan kita Pak Bupati melakukan kegiatan penyemprotan rutin ya, bahkan tiap hari kita nyemprot ya, dan hari kita tugasnya disangsit. Demikian juga teman-teman OPD lain ya. Ya ini kita lakukan untuk mengurangi apa proses penyebaran COVID-19. Terus kemudian tatkala kita melakukan penanganan kebakaran lahan dan sebagainya, ini juga tetap kita pakai protokol.
Jadi kita pakai yang disebut dengan APD, ya, alat pelindung diri dalam rangka penanganan kebakaran. Tetap juga kita pakai baju APD semua, dan Aslungkare kita baru aja juga dapat bantuan 10 baju APD pemadam kebakaran kita sudah distribusikan, ya. Kemudian yang menjadi masalah di suasana pandemi ini kan pertama kita di Dinas Pemadam Kebakaran, pertama kita akan melakukan apakah waktu kita memberikan pelayanan orang itu tetap positif enggak, itu tetap kita lakukan. Jadi artinya kita harus melengkapi diri dengan APD yang kita miliki, karena kita pakai helm juga, pakai baju lengkap, ya, pakai sepatu, ya, sama juga APD-nya mungkin kayak orang dinas kesehatan, ya. Nah, setelah itu baru dibersihkan karena model APD-nya beda. Tapi saya yakin, ya, kalau di APD kami itu pakai bajunya aja sudah langsung keluar keringat, ya, karena panas. Nah, Aslungkare artinya COVID pasti takut dengan api kan gitu. Semua orang takut dengan api, dengan panas dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kejadian kebakaran yang terjadi, karena terus terang aja Mbak Santi, ini kebakaran karena kelalaian juga. Karena kewaspadaan listrik dan sebagainya. Harapan kita sih bagaimana tidak terjadi korban jiwa, ya, kerugian material yang terlalu besar. Karena kami sudah mencoba beberapa hal kemarin, karena kami dituntut 15 menit sudah nyampe di lokasi. Jadi kalau ada kejadian kebakaran 15 menit, kami sudah ada di lokasi, di TKP, dan kami sudah melakukan penanganan. Ini tergantung, makanya kami harus membuat TRC, respon time. Kami harus ada posdalopnya nanti, kalau ada kebakaran dan sebagainya, tim kami sudah mempersiapkan diri. Nah, ini ke depan kita akan coba, karena fungsi Dinas Pemadam Kebakaran nanti itu fungsinya bukan hanya memadamkan api, tapi fungsi Dinas Pemadam Kebakaran adalah dalam rangka penyelamatan. Ya, cara orang nganyut, pohon tumbang, orang masuk ke sumur, ya, hewan masuk, ular gitu, masuk ke rumah, ya, terus ada tawon. Nah, ini tugas kita. Jadi Dinas Damkar ini ke depan tugasnya akan semakin berat, maka perlu kita pemappingan, membuat landscape, kemudian membuat kajian, termasuk kesiapan kita. Kesiapan sumber daya manusia dulu kita pikirkan. Kadang-kadang kan selalu orang berpikiran sarana. Tatkala dikasih sarana, makainya nggak bisa gitu loh. Ya kan ini. Ya, kemudian bagaimana sinergi antara kita dengan masyarakat. Nah, ini nanti ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan seluruh masyarakat Buleleng. Dan kalau ada kebakaran, apa yang harus dilakukan? Nah, ini, jadi orang sering kadang-kadang selalu minta alat terlalu mewah, ya. Alat itu sih mungkin kebutuhannya pada tahap yang ketiga atau keempat. Itu yang jelas kualitas sumber daya manusia Dinas Damkar dulu, maka perlu orang-orang yang punya sertifikasi keahlian di bidang itu, ya. Kemudian kesiapan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus kita siapkan. Jangan jadi kebakaran, masyarakatnya nonton. Nah, nonton. Ya minimal ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kadang-kadang sering terjadi kebakaran, masyarakat nonton kayak tontonan film, kan? Tapi tidak berbuat dan justru mengganggu petugas. Dan ini juga nanti kita akan buatkan SOP. Jadi ada ring batas sejauh mana sih masyarakat boleh ngelihat, boleh nonton. Nah, inilah nanti kita akan mencoba membuat sebuah inovasi-inovasi baru yang disebut dengan pembentukan relawan di masing-masing dusun. Jadi dia akan berbuat, nanti dia akan mengawasi orang itu, kemudian nggak lagi kayak tontonan gitu. Jadi terjadi kebakaran, udah ayo kita kerja bersama gitu. Berarti juga untuk di musim pandemi ini selain menjaga kesehatan fisik, mental, lalu juga sudah mulai melakukan penyemprotan-penyemprotan, ini juga akan mulai membentuk SOP yang seperti yang Bapak
sampaikan tadi ya. Ya. Tapi ada juga yang menjanggal seperti ini Bapak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa biasanya itu 15 menit sudah harus sampai di tempat seperti Ya. itu. Tapi sebenarnya masih aja ada sering muncul keluhan dari masyarakat itu seperti yang sudah sempat Ya. kita katakan Ya. tadi sepertinya itu pemadam seperti polisi India gitu kan. Benar. Kok pemadam datang setelah api padam? Setelah api seperti itu. padam, setelah habis, ya. Sepertinya apakah ada nomor bypass agar insiden itu bisa segera ditangani Bapak? Baik, semenjak kami jadi kepala dinas ya, itu kejadian yang sudah kejadian sering kami dikasih oleh hadiah. Kebakaran terjadi di Banyuasri, ya, tempat fitness, gudang. Itu kami coba pakai SOP yang baru. Jadi di situ harus ada tim reaksi cepat yang bekerja, kemudian dikawal dengan regu. Jadi begini, tatkala kita memberikan penanganan 15 menit, sering terkendala di jalan. Kan? Walaupun kita pakai sirine. Jadi orang nggak ngerti sirine itu gitu. Ini sering menjadi masalah kesadaran masyarakat pemakai lalu lintas, ya. Sehingga kita pakai yang disebut dengan tim reaksi cepat. Itu pakai satu sepeda motor, kedua pakai mobil mini, baru nanti di belakangnya mobil pemadamnya. Di Banyuasin kita sudah lakukan penanganan itu, astungkare sudah tidak terjadi korban yang lebih besar lagi dalam hal korban materi maupun jiwa. Kemudian di Yudhistira rumah kosong, obrolan nggak ada penghuninya sih, ditinggal orang. Ya itu juga cepat kita tangani. Takutnya apa? Menjalar ke rumah orang lain lagi. Nah di situ ada teknis, ada SOP yang harus dilakukan. Nah, jadi ke depan juga kita akan mencoba nanti untuk proses percepatan ini kita akan membuat kapos-kapos di perkecamatan. Kayak tadi malam ada kebakaran lahan karena saya masih di kantor, ya, ada lahan. Jadi kami sudah siap dengan pasukan. Jadi pasukan yang terdekat satu misal kalau terjadi di selat kayak tadi malam, maka pasukan induk. Kalau yang terjadi di Kubu Taman, pasukan Kubu Taman. Kalau terjadi di Selirit, pasukan kami punya kapos. Nah ke depan kita akan membuat kapos ini per kecamatan. Jadi dia akan tahu mana titik-titik yang berpotensi kebakaran. Kemudian dia akan membentuk sebuah relawan. Nah, tetap juga orangnya kita buatkan dulu. Kemudian ke depan sarananya. Nah ini harapan kita SOP 15 menit karena sesuai dengan Permendagri 114 standar pelayanan minimal kita memadamkan api itu waktunya 15. Kalau 15 terjadi kebakaran di Tijekule, tidak mungkin kita di Singaraja bisa datang 15 menit di situ. Maka alternatif solusinya adalah kita membuat kapos. Jadi di kapos ini nanti itu kita akan membuat model kayak kawasan. Tembok sambil renteng itu 5 desa. Nanti di situ ada kapos yang bertanggung jawab mewilayahi 5 desa itu. Jadi termasuk dia mendata, artinya mengadukan pendataan, mengadukan sosialisasi, mengadukan pelatihan, menginvestigasi, kemudian karena terus terang saja masalah api ini kan semua orang takut dengan api. Tapi sarana untuk kelengkapan itu kan harus punya. Contoh, tadi Guntur. Setelah saya pelajari, APAR nggak punya. Apabila terjadi konslet listrik, siapa yang mematikan pertama? Ya pegawai Guntur. Nah ini harus ada gitu. Nah bagaimana? Maka nanti kita dari Dinas Damkar ini akan membuatkan rekomendasi. Bahwa bangunan ini harus dilengkapi dengan APAR. Itu satu misal. Terus petugas yang nanti mematikan APAR, yang menggunakan APAR siapa? Jadi seluruh pegawai yang ada di Guntur harus ngerti bagaimana pola muka aparnya gitu. Jadi kadang-kadang orang selalu memikirkan harus ada mobil pemadam gitu, enggak juga. Jadi bagaimana sih kita ke depan memberdayakan stakeholder, memberdayakan masyarakat, dia paham, ngerti dan punya tanggung jawab. Tanggung jawab ini kan penting. Nah ini kadang-kadang orang lagi kebakaran kalau ditonton gitu kayak kayak hiburan aja ya. Kemudian ada juga hal-hal yang sifatnya orang yang buat usil ya, mengambil barang orang, dibawa lari ya. Ini saya bilang ini
Gimana kalau orang lagi susah sebenarnya dia menolong. Belum lagi nanti setelah puingnya habis atau misal, apa yang harus dilakukan? Masa orang tidur di jalan, masa orang tidur di puing-puing lagi bersedih kan? Nah, ini juga kami sudah buatkan SOP-nya. Jadi harus runtun, kemudian kami sambil berjalan meningkatkan kualitas sumber daya, kemudian sarana prasarana pemenuhan. Intinya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang memang handal. Ya, jadi handal dalam artian apa? Kesiapan fisik, mental, rela berkorban untuk nyawa orang gitu ya. Karena walaupun nyawa taruhannya sebelum api padam tetap. Karena kami waktu dulu ya kadang-kadang dengan api kita ya dengan balok jatuh di sebelahnya, tapi tetap kita pakai APD, pakai helm. Jangan coba-coba nggak pakai APD, berbahaya ya, di situ kita. Jadi benar aja nyawa bisa melayang karena itu satu. Belum lagi cara penggunaan selang, karena tekanan air kencang dengan PTO itu juga bisa akan mental ke kaki dan sebagainya, bisa patah. Makanya kualitas sumber daya menjadi penting karena apa? Tekanan air keras. Jadi kadang-kadang itu harus dipegang 3 orang, kiri kanan dipegang, ada yang megang selangnya. Tatkala tekanan ini keras untuk mematikan api, ini kalau 1 orang bisa aja dibawa terbang orangnya gitu, karena selangnya akan bergerak. Nah ini harus diikuti SOP-nya. Harapan kita dengan waktu 15 menit kita ingin menghilangkan bahwa Dinas Damkar itu bukan polisi India. Jadi 15 menit kemudian sudah datang. Sambil jalan kita akan lengkapi sarana prasarananya. Minimal kita dalam kondisi yang sangat susah, sepeda motor sudah nyampe di situ. Dia akan membuat skema. Jadi bisa membuat ini harus dibuka, itu dikendalikan nanti dengan tim reaksi cepatnya. Jadi tim reaksi cepat mengendalikan, mobil kamu lewat dari sini. Ya, orang ini tidak boleh berkerumun di sini. Gitu. Ini tugasnya dia. Sehingga di TRC inilah menjadi peran penting nanti tim reaksi cepat ini. Sehingga nanti Posdalop akan menginformasikan terus, kami sambil jalan ini akan membenahi terus. Ya, Astungkare mungkin dalam setahun nanti Dinas Damkar ini sudah semakin bagus, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kami pelayan, ya. Kapanpun kami bekerja 24 jam dalam 7 hari ya. Ya, kadang-kadang jam 1, jam 2, jam 3, ya udah karena tugas. Ya kita lakukan dengan ikhlas. Tatkala kita melakukan dengan ikhlas, imun tubuh kita akan naik. Ya, Astungkare mudah-mudahan kami di Damkar tidak ada pegawai yang terdapat COVID. Dan ini juga mungkin ada juga hubungannya dengan SOP tadi ya, agar masyarakat juga tahu apa yang harus mereka lakukan, mungkin sembari menunggu pemadam itu datang, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Nah tadi juga berbicara mengenai pos yang ada Bapak, apakah 3 pos pemadam mulai dari barat, timur, dan juga tengah itu sudah dianggap efektif Bapak? Ini kami buat kajian dulu ya. Kami targetkan 2 bulan ini kami sudah punya hasil indeks ya. Satu indeks kepuasan masyarakat, indeks pelayanan kita. Ini kita harus ngomong ada variabel ya, indikator-indikator yang harus terpenuhi. Ya. Jadi kalau memang di daerah itu tidak berpotensi kebakaran, mungkin satu kecamatan cukup 1 kapos. Ya, kenapa? Penduduknya jarang kan, jarang jadi kebakaran, masyarakatnya sadar, maka hasil kajiannya itu nanti dari variabel indikator itu akan menentukan bahwa 1 kecamatan cukup kapos, 1 kapos. 1 kapos itu begini, kita kan punya sumber daya, minimal informasi awal dari proses pencegahan sebelum kebakaran dia tahu, oh ini rawan daerahnya kebakaran lahan. Jadi dia mensosialisasikan kepada warga yang di sana, termasuk dengan pemerintah desa, mengajak, ayo, sehingga kami akan ciptakan namanya relawan api di masing-masing dusun. Ya, mungkin nanti masing-masing dusun lewat pemerintah desa itu menyiapkan apar. Karena jenis-jenis apar juga berbeda. Konslet listrik beda, kebakaran api lahan beda. Jadi jenis-jenis kebakaran ini disebabkan beda juga. Ya. Ada gas, beda. Itu harus berbusa dia. Ya, kalau konslet listrik juga beda, nggak boleh. Jadi dia kayak serbuk dia. Jadi lengket dia nanti. Nah ini harus kita lakukan.
dari hasil kajian nanti 2 bulan ini kita akan bisa membuat sebuah langkah apa yang kita lakukan. Yang jelas kita ingin mengajak sih bahwa tanggung jawab memadamkan api ini bukan tugas dinas damkar, tapi tugas kita semua, ya. Karena jangan sampai terjadi kerugian yang lebih parah. Ya. Termasuk kami baru masuk tadi ke Guntur, saya bilang, oh tidak ada apar, oh ini nanti gini. Belum nanti kami simulasi. Nah, simulasi itu begini, masyarakat juga nanti harus tahu, tatkala terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Harus kita menyiapkan jalur evakuasi. Harus kita menyiapkan titik kumpulnya. Jangan sampai nanti karena dia takut ada kebakaran, apinya ditabrak gitu kan, nyemplung takut karena ada ijazah di dalam dan sebagainya. Sehingga di simulasi itu kita akan ngelatih mungkin penduduk dan sebagainya, dia harus bisa barang ini disimpan di mana, tatkala ada kebakaran, apa yang harus saya ambil? Ya mungkin tas gendong, kan kadang-kadang orang sayang harta dengan nyawa. Yang itu, wih, uang saya, sertifikat saya gitu kan. Nah ini harus kita buat yang disebut dengan simulasi. Kadang-kadang anaknya dilupain, hartanya diingetin gitu. Setelah gitu baru mikir, wih anak saya di dalam. Nah ini harus kita lakukan nanti simulasi-simulasi. Sudah barang tentu kita akan tetap melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Buleleng. Oke, jadi dari 3 pos itu juga berarti ada cabang-cabangnya lagi? Ada, ya, nanti kapos, 9 kapos ada nanti. Jadi untuk hari mungkin sebentar lagi, setelah Agustus kita akan ngumpulin camat, kita akan buat per kecamatan kapos. Jadi pegawainya nanti ngantornya di kantor kecamatan, sinerginya komunikasinya biar enak dengan Pak Camatnya, kan? Dia akan dibantu. Tapi model penggajiannya kami yang gaji. Nah, jadi nggak lagi pegawai damkarnya kelihatan banyak, tapi nggak bekerja. Sehingga kita berdayakan, kita bawa ke kecamatan untuk apa? Mendata, mengedukasi, sosialisasi, menginvestigasi, banyak. Nah ini kita harapkan nanti kita sudah siap, ya. Jadi segalanya. Astungkaru mudah-mudahan tidak terjadi korban yang lebih tinggi lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan juga nih Bapak ya, karena kita sudah masuk 30 menit, bahkan sudah lebih 30 menit gitu Pak ya, karena saking serunya perbincangan kita sekarang seperti itu ya. Karena kita sudah masuk ke 30 menit, kita jeda terlebih dahulu, dan untuk pemirsa yang ingin bertanya terkait topik kita kali ini bisa langsung hubungi ke 23455 dan kita pasti akan menjawab tuntas pertanyaan ataupun aspirasi yang akan kalian sampaikan. Maka dari itu kita saksikan terlebih dahulu beberapa iklan berikut ini.